gegap gempita dunia. Rusia dan China resmi bantu Iran, kirimkan teknologi nuklir, Israel dan AS di ambang kehancuran. Dunia terhenyak. Saat fajar menyingsing di belahan bumi timur, berita yang sebelumnya hanya dianggap bisikan rumor, kini menjadi kenyataan yang mengguncang peradaban modern. Rusia dan China, dua raksasa Eurasia, secara resmi mengumumkan bantuan strategis kepada Iran, bukan sekadar dukungan ekonomi atau diplomatik, melainkan sesuatu yang selama ini menjadi garis merah dalam hubungan internasional. Pengiriman teknologi nuklir dengan kemampuan ofensif. Langit-langit ruang sidang Dewan Keamanan PBB bergemuruh oleh suara protes, kecaman, dan kegelisahan para diplomat Barat. Namun, di balik layar, keputusan sudah dibuat, langkah sudah ditempuh, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Kronologi yang mengejutkan. Segalanya bermula ketika tensi di Timur Tengah meningkat tak tajam dalam beberapa pekan terakhir. Serangan rudal silih berganti antara pihak-pihak yang berseteru. Iran merasa dirinya terkepung oleh aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel. Tekanan sanksi ekonomi semakin mencekik, serangan siber menghantam instalasi penting mereka, dan embargo senjata memperparah kesulitan militer mereka. Di tengah kondisi tersebut, delegasi tingkat tinggi Iran diam-diam terbang ke Moskow dan Beijing. Pertemuan-pertemuan rahasia terjadi, tertutup dari pantauan media internasional, namun bocorannya cukup untuk membuat gempar dunia intelijen Barat. Rusia dan China, yang selama ini berperan sebagai penyeimbang kekuatan global, akhirnya memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Rusia menyepakati kesepakatan transfer teknologi nuklir yang memungkinkan Iran mempercepat programnya hingga tahap yang selama ini hanya jadi mimpi buruk musuh-musuhnya. Sementara itu, China mengirimkan perangkat peluncur mutakhir, sistem navigasi satelit canggih, dan dukungan logistik penuh. Sebuah konvoi besar yang dikawal kapal perang Rusia dan kapal induk China bergerak dari pelabuhan-pelabuhan rahasia, membawa komponen dan material yang akan membuat peta geopolitik dunia terbalik. Reaksi dunia, kegaduhan tak terelakkan. Berita ini menyebar bagaikan api di padang ilalang. Presiden Amerika Serikat segera menggelar jumpa pers darurat. Dengan wajah menegang, ia menyebut langkah Rusia dan China sebagai tindakan agresi yang membahayakan perdamaian dunia. Di Tel Aviv, sirene peringatan berbunyi sepanjang malam. Rakyat Israel berlarian menuju bunker-bunker perlindungan, membayangkan ancaman nuklir yang kini hanya sejarak tombol peluncur di Teheran. Dewan Keamanan PBB yang digelar luar biasa tidak menghasilkan konsensus. Veto Rusia dan China memblokir segala resolusi yang hendak memberi sanksi atau tindakan militer kepada Iran. Sementara itu, media di Timur Tengah memutar siaran langsung parade militer Iran, menampilkan rudal-rudal baru yang disebut-sebut mampu membawa hulu ledak nuklir hingga jantung kota-kota musuh. Di media sosial, tanda pagar World War III, Iran Nuklir, Rus-China Alliance menjadi trending global. Netizen dari berbagai belahan dunia berdebat panas, ada yang mengecam Iran, ada yang memuji keberanian negara itu dalam menantang dominasi Barat. Israel dan AS bersiap, dunia di titik didih. Tak tinggal diam, Amerika Serikat memerintahkan armada tempurnya mendekati Teluk Persia. Kapal induk, kapal penghancur, dan kapal selam nuklir dikerahkan dengan kecepatan penuh. Israel, di sisi lain, mengaktifkan seluruh sistem pertahanan udara, dari Iron Dome, David Sling, hingga Arrow 3. Jet-jet tempur F-35 dan F-16 mengudara sepanjang waktu, membelah langit malam, siap mencegat setiap ancaman. Namun Iran, dengan senyum penuh teka-teki, memperlihatkan citra satelit bahwa kini mereka sudah memiliki rudal-rudal yang tersembunyi di bawah tanah, di silo-silo rahasia, dengan kemampuan tembak serentak yang akan melumpuhkan musuh sebelum sempat membalas. Para analis militer di seluruh dunia menyebut ini sebagai kondisi paling genting sejak krisis rudal Kuba. Bahkan, beberapa menyebut situasi kali ini jauh lebih berbahaya karena melibatkan lebih banyak negara besar, dengan kepentingan silang yang begitu kompleks. Rusia dan China, pernyataan resmi yang menggetarkan. Di Kremlin, Presiden Rusia muncul dengan gagah, menyebut langkah ini sebagai bentuk keadilan untuk dunia multipolar. Kami hanya menyeimbangkan kekuatan agar tak ada satu pihak pun yang merasa menjadi polisi dunia, ujarnya di hadapan kamera. Dari Beijing, Presiden China tak kalah tegas. Kami mendukung hak setiap negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Iran berhak memiliki teknologi yang sama dengan yang dimiliki para negara barat, ucapnya.
disambut tepuk tangan anggota partai. Pesan mereka jelas, kini dunia berada pada babak baru, babak di mana kekuatan lama tak lagi memegang kendali mutlak. Nasib umat manusia di persimpangan. Sementara para pemimpin dunia beradu kata dan unjuk kekuatan, rakyat sipil di berbagai negara hanya bisa menatap langit dengan penuh cemas. Di Teheran, doa-doa digelar di masjid-masjid. Di Tel Aviv, orang-orang menulis pesan terakhir untuk keluarga. Di Washington, rakyat mendesak pemerintah untuk tidak terburu-buru menekan tombol perang. Ahli nuklir memperingatkan, jika salah satu rudal nuklir diluncurkan, dampaknya tak hanya menghancurkan satu kota, tapi juga membawa awan radioaktif yang mengancam seluruh bumi. Musim dingin nuklir, krisis pangan global, dan kepunahan massal menjadi bayang-bayang gelap di cakrawala umat manusia. Kemana arah dunia selanjutnya? Kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Akankah diplomasi terakhir mampu mencegah kehancuran? Ataukah ego para pemimpin dunia akan menyeret umat manusia ke dalam perang yang tak terbayangkan sebelumnya? Dalam senyap malam, rudal-rudal sudah terisi penuh. Kapal-kapal perang sudah menyiapkan torpedo dan misilnya. Jet-jet tempur sudah menunggu aba-aba. Satu kesalahan kecil, satu keputusan tergesa, bisa menjadi awal dari akhir peradaban modern. Dunia menahan napas. Tidak pernah sebelumnya umat manusia sedekat ini dengan jurang kehancuran total.